Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, berbagai upaya, berbagai cara dilakukan oleh mereka yang mendukung, membela, dan menyebarkan amalan tahlilan. Sobat-sobat, kali ini ada seorang ustadz yang mengatakan ini masalah yang ringan, masalah yang sederhana, sobat-sobat. Padahal kita tahu sabda Nabi, ya, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap yang baru adalah sesat dan setiap yang sesat di neraka. Nah, ya, jelas sekali, ya, masalah tahlilan itu bukan masalah yang sederhana, bukan masalah yang ringan. Akan tetapi adalah sebuah kesesatan yang bisa menyebabkan masuk neraka, sobat-sobat, ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, ya, adalah mereka menggunakan dalil hadis yang dhaif, sobat-sobat, ya. Nah, coba kita simak dulu bagaimana penjelasan Ustadz ini, ya, yang mengatakan masalah tahlilan adalah masalah yang sederhana. Ya, kita simak dulu, sobat-sobat. Masalah tahlilan itu bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok agama, cuma masalah nopo furu, masalah cabang agama. Artinya masalah ini masalah sepele, ringan, sederhana. Jadi ampun dibesar-besarkan seolah-olah niki masalah mengerikan banget. Tahlilan niku dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artosipun makna aslinya niku adalah membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah perbuatannya namanya tahlilan. Dari halala yuhallilu napa? Tahlilan. Makanya enten tahlilan niku enten kalimat napa? La ilaha illallah, kan ngoten. Maka namanya napa? Tahlilan. Nah, kemudian pengertian tahlilan ini meluas, dipakai untuk menggambarkan kegiatan atau acara kumpul bersama beristima, di mana dalam perkumpulan atau pertemuan itu membaca sebagian Quran, biasanya surah Yasin ataupun nanti ada potongan-potongan ayat lain seperti ayat kursi, seperti akhir surah Al-Baqarah, seperti awal surah Al-Baqarah, seperti kulhu yang 3, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca doa-doa, kemudian membaca zikir-zikir, ya, tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Kemudian di situ ada lantunan sholawat yang bacaan ini kemudian dihadiahkan kepada mayit yang di situ memang dituju di acara tersebut. Dan biasanya ada acara sodakoh maka apa? Sodakoh maka makanan. Intine di acara tahlilan itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Yasin biasanya, yang dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Dalilnya nopo? Perbuatan niki apa ada dalilnya? Dalilnya adalah hadis dalam Sunan Abu Dawud
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Kalimat orang yang meninggal di antara kalian itu enten dua makna. Perhatikan ya. Pertama, orang yang sudah meninggal. Nomor kalih, orang yang akan meninggal. Jadi hadis niki bisa diterapkan di dua kondisi, Pak. Orang yang akan meninggal, nempun mendekati sakaratul maut niku, sudah terengah-engah pengen meninggal, ruh pengen keluar dari jasad niku, dianjurkan dibacakan surat Yasin. Nomor kali orang yang telah meninggal, orang yang telah meninggal niku juga masuk dalam kandungan hadis ini. Nah, itulah sobat-sobat ya. Yang pertama, masalah bid'ah bukanlah masalah yang sederhana, karena masalah bid'ah adalah kesesatan dan menyebabkan masuk neraka. Yang kedua, hadis yang disampaikannya yaitu Iqra'u Yasin alal mautakum, ya, Iqra'u Yasin ala mautakum, hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis yang lemah, ya. Nah, yang sahih adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini sahih. Bacakan, tuntun orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan Yasin. Bukan juga setelah meninggal, tetapi sebelum meninggal, akan meninggal ketika sakratul maut. Bukan setelah meninggal, apalagi setelah beberapa hari. Ini tidak disunahkan. Seandainya, ya, hadis itu memang dikeluarkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah. Taruhlah kita katakan misalnya hadis itu sahih. Kenapa Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut? Kenapa para sahabat tidak pernah juga melakukan hal tersebut? Membacakan surah Yasin untuk yang akan meninggal atau yang telah meninggal. Nah, jadi jelaskan hadis ini benar-benar lemah. Kalau hadis itu memang kuat, pastikan ada, ya, Rasulullah pernah melakukan, atau ada jejak para sahabat, asar para sahabat yang pernah melakukan. Kalau hadis Abu Daud itu sahih. Tetapi yang sering dilakukan adalah, ya, menuntun orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa ketika di ujung akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Dan tidak ada perkataan Rasulullah yang mengatakan, ya, kalau orang yang akan meninggal dibacakan surah Yasin, dia akan dijamin masuk surga. Tidak ada.
Ya jadi sobat-sobat, dalil yang dipakai hadis Abu Daud ini untuk menguatkan atau melegalkan bahwa amalan yasinan itu bukan bid'ah atau amalan tahlilan itu bukan bid'ah tidak kuat, sobat-sobat. Lemah. Dan ya kembali, ini adalah salah satu juga dalil cocok logi yang dipakai untuk melegalkan amalan bid'ah mereka, sobat-sobat. Ya, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.